Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riksandi Kardani dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum semester 3. Saya mengerjakan tugas yakni tugas hadis ahkam yang bertema perceraian di dalam hukum Islam. Nah, di sini saya menjelaskan langsung saja. Perkawinan diatur oleh hukum. Tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat yang tertib pada hal ini. Dalam artian bahwa tingkah laku masyarakat dapat terpola oleh suatu sistem yang pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan setiap manusia menurut Subekti tahun 2010. Adanya hukum dalam perkawinan juga untuk menjaga hak-hak antar individu. Perkawinan merupakan hal yang penting sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya. Nah, di dalam sebuah perkawinan tidak semua berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pasangan. Banyak dari ikatan perkawinan yang harus berujung pada perceraian diakibatkan berbagai hal. Hal tersebut dapat berupa masalah-masalah yang sudah tidak ditemukan atau tidak lagi mendapatkan jalan keluar, ataupun hal-hal yang membawa perkawinan tersebut pada kemudorotan. Nah, salah satu jalan yang ditempuh dari perceraian ialah dengan khulu. Khulu merupakan salah satu cara perceraian yang ada di dalam hukum Islam dan juga hukum Indonesia. Khulu merupakan salah satu proses perceraian yang ditempuh dengan pengajuan dari pihak si istri, di mana dalam hal ini istri merupakan pihak yang menghendaki terjadinya perceraian. Nah, di sini menurut syara tulu adalah dengan tebusan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khulu menurut syara ialah lafaz yang menunjukkan adanya perceraian antara suami istri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Nah, di sini hukum-hukum khulu yaitu yang pertama adanya mubah. Nah, hukum khulu itu kenapa bisa mubah? Karena disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi at-talaqu marwatan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an akhdhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'duha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Dijelaskan dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah ia berikan sebelumnya. Mahar merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang perempuan, di mana pihak lain tidak diperkenankan untuk turut campur, dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk bertanggung jawab atas yang telah menjadi haknya. Menurut Basri tahun 2017, khulu bisa menjadi haram pada dua kondisi. Yang pertama, ketika seorang istri meminta khulu kepada suaminya tanpa adanya alasan yang jelas, dan yang kedua yaitu ketika seorang suami dengan sengaja menyakiti juga tidak memberi hak-haknya istri dengan maksud agar si istri ini mengajukan khulu. Nah, dan yang ketiga yaitu bisa khulu dikatakan hukumnya sunnah. Hakikatnya itu menurut pendapat mazhab Hambali mengenai khulu hukumnya sunnah apabila sang suami tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Nah, di sini juga adapun rukun dan syarat khulu, yang pertama yaitu sahnya khulu dijatuhkan apabila suami yang menjatuhkan talak adalah orang yang memiliki akal balik dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Nah, dan yang kedua yaitu adanya tebusan atau iwat. Iwat di dalam khulu merupakan sesuatu yang berharga. Hal itu merupakan pengembalian mahar dalam beberapa pendapat, maka tidak sah hukumnya apabila iwat misalnya hanya sebiji gandum. Iwat juga haruslah sesuatu yang suci dan dapat memberikan manfaat. Dan yang ketiga yaitu alasan terhadap terjadinya khulu. Nah, di sini juga dijelaskan akibat khulu itu menurut Undang-Undang Pasal 37 yaitu apabila suatu perceraian terjadi dalam sebuah perkawinan, maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Nah, di sini kesimpulannya
Kesimpulannya ialah khulu dalam pandangan Islam dan juga secara umum memilih arti yang sama, yaitu putusnya sebuah perkawinan atas kehendak dari pihak si istri. Putusnya perkawinan dengan jalan khulu ini harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan hadis Bukhari, salah satu alasan diperbolehkannya khulu ialah apabila di dalam perkawinan pihak istri tidak dapat lagi menunaikan kewajiban dan dikhawatirkan akan membawa kepada kekufuran. Baik, terima kasih atas pemaparan yang saya bawakan ini mengenai tema yang berjudul hadis ahkam mengenai khulu atau perceraian. Terima kasih.